Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar matematika hari ini, yaitu tentang kesebangunan. Materinya adalah tentang kesebangunan, lanjutan dari materi sebelumnya. Kesebangunan itu adalah dua bangun datar dengan panjang sisi-sisi yang bersesuaian, mempunyai perbandingan yang sama besar, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kesebangunan dinotasikan dengan tanda seperti ini. Tanda seperti ini. Kemudian syarat dua bangun sebangun adalah yang pertama ukuran sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua adalah perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Ini adalah dua buah segi empat. PQRS dan ABCD. Nah, di P ini kalau ibu buat tanda seperti ini artinya sudutnya sama. Sudutnya misalnya tandanya seperti ini. Yang kedua adalah ini. Kemudian yang ketiga adalah ini. Yang keempat ini. Nah, sekarang kita mulai dari sudut yang sama besar. Sudut P bersesuaian dengan sudut A. Ini ada tandanya sama. Berarti sudut P sama besar dengan sudut A. Kemudian sudut Q sama besar dengan sudut B. Kemudian sudut R sama besar dengan sudut C. Kemudian sudut S sama besar dengan sudut D. Yang kedua itu adalah dari sisi. Perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Berbandingan, ini sisi yang bersesuaian ya. PS bersesuaian dengan AD. RS bersesuaian dengan CD. QR bersesuaian dengan BC. PQ bersesuaian dengan AB. Nah, kita tuliskan perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Perbandingannya mulai dari PQ. Bersesuaian tadi dengan AB berarti per AB sama dengan QR per BC akan sama dengan RS per CD akan sama dengan PS PS ini nggak usah di sini, di bawah saja kita tulis sama dengan PS per AD. Ini untuk perbandingannya. Yang berikutnya kita lihat segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Nah, ini kalau ini siku-siku, ini juga siku-siku. Kemudian ini siku-siku, maka ini adalah persegi panjang. Dua persegi panjang. Dari sudutnya udah ketahuan, semua sudutnya siku-siku. Itu berarti sama besar, ya kan? Dari sisinya, berarti sisi yang bersesuaian. Ini AD per PS. Itu berarti sama dengan PAB per PQ. Kita lihat apakah benar sama? AD itu 6, PS itu 12, AB itu 10, kemudian panjang PQ itu 20. Sama ya, ini adalah setengah, ini juga setengah. Berarti kedua bangun ini adalah bangun yang sebangun. Sebangun. Karena dua-duanya dipenuhi. Kita lihat contoh yang ketiga. Ini adalah contoh yang ketiga. ABC. Segitiga ABC dan segitiga PQR. Ini adalah Q, PQR. Ya. Ini sudah dibuat tandanya bahwa sudut A itu seperti ini, sudut P itu seperti ini, sudut C itu seperti ini, kemudian sudut B itu seperti ini, sudut Q seperti ini. Nah, sekarang sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian itu berarti sudut A sama besarnya dengan sudut P. Kemudian sudut B sama besarnya dengan sudut Q. Kemudian sudut C sama besarnya dengan sudut R. Ini dari sudut. Kemudian dari yang kedua adalah dari sisinya, di sisi yang bersesuaian, ya. Sisi yang bersesuaian berarti AC per PR. Apakah sama dengan AB per PQ? Apakah sama dengan BC per QR? Kita lihat ya. AC itu panjangnya 4 cm, PR itu panjangnya 2 cm. AB itu panjangnya 8 cm, PQ itu 4 cm. Apakah sama dengan BC per QR?
BC itu panjangnya 6 cm, QR itu panjangnya 3 cm. Sekarang kita lihat, 4 per 2 sama dengan 2, 8 per 4 sama dengan 2, 6 per 3 sama dengan 2. Ini berarti 2 segitiga sebang. Sebang. Karena dua-dua syarat itu dipenuhi. Kita lihat contoh soal yang berikutnya. Ini adalah soal di mana kita akan mencari panjang AD ini berapa. Apakah panjang AD? Nah, kita lihat dari sisi berarti. Karena dari sudutnya sudah ada di sini tandanya, berarti ini adalah dua bangun sebang, ya. Kita cek. AB itu bersesuaian dengan apakah? Kita lihat tandanya ini. Ini tanda siku-siku, ini tanda siku-siku. Kemudian ini tanda sebuah sudut, ini sebuah sudut. Berarti di antaranya. Sehingga AB itu berbanding dengan PQ. Akan sama dengan, kita lihat yang ini. Tanda siku-siku ada di sini. Berarti siku-siku di sini berarti AD per PS. Sekarang kita lihat panjang AB berapa? 15 per 18 sama dengan AD per PS. PS-nya 12. Dari sini kita bisa lihat bahwa kecilkan dulu nih, sama-sama dibagi 3. Ini kalau dibagi 3 sama dengan 5. Ini dibagi 3 sama dengan 6. Jadi 5 per 6 sama dengan AD per 12. Jadi AD sama dengan 5 kali 12 per 6. Kita coret ini, bisa dicoret. Sini 2 sama dengan 10. Jadi panjang AD ini adalah 10 cm. Contoh berikutnya. Ini adalah segitiga, di mana dalam segitiga ini ada tanda seperti ini. Ini adalah tanda sejajar. Kita mengetahui bahwa dua garis sejajar jika dipotong sebuah garis, maka sudut yang berhadapan sama besar. Ini sudut yang sehadap sama besar. Kemudian yang kedua, ini ada juga sisi sejajar. Ini dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Ini sebuah garis. Maka sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sekarang segitiga ini kalau kita bongkar itu menjadi dua buah segitiga. Seperti ini. Maaf ya, segitiganya kurang bagus. Yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, yang pertama adalah tanda ini. Seandainya kita buat ini namanya A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, ini adalah E. Maka ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Kemudian ini adalah D, E, dan ini adalah C. Sekarang kita masukkan tanda-tandanya. Sudut A dengan sudut D. Kemudian sudut B dengan sudut E. Kemudian sudut C sama dengan sudut C. Artinya bahwa perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian nanti akan sama. Jadi dari sini kita lihat panjang AB adalah 15, kemudian panjang DE adalah A, kemudian panjang CE adalah 12, kemudian panjang CB itu adalah 12 tambah B. Ini. Kemudian kita bisa mencari berapakah A dan berapakah B. Ya, kita akan mencari berapakah A, berapakah B. Ini kita bisa lihat dari sini AD, AC. AC itu 6. AC ini ya, dari sini ke sini. Dari sini ke sini adalah AC. 6 tambah 4 berarti di sini 10. Kemudian panjang DC itu adalah 6. Nah, sekarang kita tuliskan perbandingan sisinya. Perbandingan sisi yang pertama adalah 6 per 10 sama dengan ini ya, sisi yang ini dengan sisi ini. 6 per 10 sama dengan 12 per 12 tambah B sama dengan 15, sama dengan A per 15. Kita pilih salah satu dulu. Kalau misalnya ini dengan ini dulu berarti 6 per 10, kita tulis di sini ya, 6 per 10
sama dengan A per 15. Kecilkan ini 2, dari bagi 2 berarti ini 3, ini dibagi 2 sama dengan 5, ini 3 ya. Berarti dari sini ini adalah A, dari sini bahwa 5 kali A sama dengan 3 kali 15. Kita coret. Bisa dicoretkan. Ini 5, bagi berarti 3, berarti A-nya sama dengan 9. Ketemu dengan A-nya. Bagaimana dengan B-nya? Boleh yang B? Berarti 6 per 10 atau 3 per 5 sama dengan 12 per 12 tambah B. Kita lanjut di halaman berikutnya. Kita ulang kembali soalnya. Tadi soalnya. Tadi soalnya ya. Ini adalah soalnya. Enam per 10. Ini adalah tadi 6 per 10. Sama dengan 12 per 12 tambah B. 6 per 10 sama dengan 12 per 12 tambah B. Kita ulang dulu gambarnya supaya kita bisa ingat. Ini adalah 12 tambah B, itu adalah 12. Adalah 12 tambah B. Ini adalah 12. Kemudian ini tadi 6. Ini adalah 10. Ini tadi A, B, C, ini C, ini D, dan E. Seperti ini. Kita ambil yang sudah ada dulu. Kita lanjut ini 6 per 10, berarti 3 per 5 sama dengan 12 per 12 tambah B. Kita kali silang. Kita kali silang berarti 3 kali 12 tambah B sama dengan 5 kali 12. Kita kalikan ke dalam. 36 tambah 3B sama dengan 60. Ini B ini ya. B. 3B sama dengan 60 kurang 36. 3B sama dengan 60 kurang 36 itu adalah 24. Sehingga B sama dengan 8. Dari sini kita sudah menemukan bahwa A itu tadi berapa? A itu adalah A itu tadi 9. A-nya 9. Kemudian B-nya sama dengan 8. Ini nomor ini adalah ada di buku. Ini adalah nomor 57. Di buku Mandiri ada nomor 57. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap sehat. Jaga selalu kesehatan dengan 3M. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.